Di ayat ini, orang yang tidak melihat Ka'bah di depannya saat menjadikan kiblat untuk salatnya, maka cukup menghadap ke arah Masjidil Haram. Ya, seperti kita yang jaraknya ribuan kilo, itu cukup menghadap ke arahnya. Kalau sekarang dengan satelit misalkan, bahwa Indonesia itu ada, atau kiblatnya Indonesia, arah kiblatnya itu ke barat, barat daya apa barat laut, selatan, barat daya, barat laut, ya barat laut, ke arah barat miring. Ya. Maka ketika seorang dia menghadap ke arah barat, itu sebenarnya masih menghadap ke arah kiblat. Karena dikatakan orang berpaling dari arah kiblat kalau sudah sampai kemiringannya dari arah kiblat 70 derajat. Sehingga sekarang misalkan ada masjid-masjid lama, kalau diukur ulang ini kok tidak menghadap Ka'bah misalkan, akhirnya menghadap Ka'bah malah miring ke kanan atau miring ke kiri, itu tidak perlu dimiringkan. Karena selama kemiringannya tidak sampai 70 derajat, aman untuk sholat. Karena syaratnya menghadap Ka'bah itu kalau di depannya ada Ka'bah sebagai arah kiblat, tidak boleh menceng 1 derajat pun. Tapi kalau jauh dari Ka'bah, apalagi nggak pernah lihat Ka'bah, ya sudah cukup dengan ke arah Masjidil Haram atau ke arah Makkah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keamanan bagi setiap orang yang memasuki kota Makkah. Wa man dakhalahu kana aminah. Barang siapa yang memasuki kota Makkah, maka dia dalam kondisi aman. Ya, dijamin rasa keamanannya kalau tertib di dalam peraturan. Ya, kalau kita tertib dalam dokumen, tertib dalam syarat-syarat masuk, aman. Aman seaman-amannya. Ya. Dan ini adalah yang Allah janjikan kepada siapa yang memasuki kota Makkah, maka dia aman. Maka semenjak Fathul Makkah tahun 8 Hijriah hingga sekarang ini, Makkah itu menjadi kota yang teraman. Dalam sejarah itu, kota Makkah belum pernah dijajah oleh satupun dari bangsa-bangsa non-muslim misalkan yang mau menjajah, itu enggak ada. Tidak pernah ada penjajahan di kota Makkah. Ya. Yang kelima, di antara kemuliaan keutamaan Makkah, kita itu tidak boleh buang hajat, buang air kecil, buang air besar, itu menghadap atau membelakangi kiblat, yang itu arahnya ke Makkah. Ya, karena kalau ditanya kiblat itu kemana, kiblat itu ada di Makkah. Tepatnya di mana? Di Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah. Saat kita buang hajat, maka kita tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Buang air kecil, buang air besar. Ya. Dan ini lebih ditekankan lagi kalau di luar bangunan. Jadi kalau di luar bangunan, di tanah lapang misalkan, atau di sungai yang nggak ada tempat, atau di lautan yang nggak ada tempat tertutupnya, nggak ada bangunannya, maka apa? Sepakat para ulama haram menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ya. Tapi kalau yang di dalam bangunan, ini khilaf para ulama. Ya, dan yang untuk kehati-hatian keluar kita dari khilaf tersebut, ya meskipun di dalam kamar mandi, toilet, tetap diupayakan tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, Allah memilih kota Makkah sebagai tempat untuk menunaikan ibadah haji, di mana perjalanannya menuju kota Makkah itu menjadi pengangkat derajat dan penghapus dosa. Nah, jadi haji itu tidak sah kecuali dilakukan di Makkah. Ya, haji tidak sah, umrah tidak sah kecuali di kota Makkah. Allah menjadikan Ka'bah di Makkah, Safa Marwah di Makkah, ya, Arafah juga di Makkah, Muzdalifah di Makkah, Mina juga di Makkah.
Maka tidak boleh bagi seorang ya, untuk dia mencari atau menunaikan ibadah haji di luar Mekah. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man ata hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'aka yaumi kama waladathu ummuh." Siapa yang dia mendatangi Baitullah, itu Ka'bah, kemudian tidak berbuat rafath. Apa rafath ini? Rafath ini cenderung perkataan atau perbuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan jima, hubungan badan. Nah, ini saat umroh, saat haji tidak boleh. Kalau sudah berikhram, pakaikan ikhram, ojo goda-goda, nggak boleh berjumpa rayu, nggak boleh untuk kemudian yang sifatnya bisa membangkitkan syahwatnya. Apalagi ucapan-ucapan, isyarat-isyarat, pakai ucapan, pakai perkataan, tidak ada. Sampai dia tahalul larangan tersebut. Kalau sudah tahalul aman, ya kita boleh berhubungan dan seterusnya. Maka hindari ucapan rafath, ucapan yang mengarah pada hubungan jima, ya, atau perbuatannya. Walam yafsuq, dan tidak berbuat kefasikan, berbuat maksiat, berbuat dosa di kota Mekah, meskipun baru terencana di tanah air, itu sudah diancam dengan azab yang pedih. Jadi jangan sampai jamaah Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu sudah ada rencana nanti di Mekah saya komen ini, jangan. Dari maksiat, ya, jangan. Karena apa? Diancam dengan azab yang pedih. Meskipun orangnya masih di tanah air, fisiknya masih di tanah air, belum di Mekah, tapi sudah diancam dengan azab yang pedih. Maka hindari maksiat dan dosa di sana. Contoh maksiat dan dosa yang sering terjadi di kota suci Mekah adalah mudud. Sekarang didenda kalau yang ketahuan mudud 25 juta. Ada di depan hotel mudud, polisi lewat langsung cekel. Ya, mana paspornya, mana ininya. Saya lagi dia dipanggil. Ya, habis itu didenda 25 juta. Ya, kalau enggak penjara 6 bulan 3 bulan. Keras di sana. Ya. Nah, jadi yang mudut-mudut ini jangan, apalagi kalau sampai bawa bal-balan di koper. Sampai bawa di koper ketahuan, sekarang ada screeningnya itu. Susah itu dibongkar, ditahan, suruh bayar dendanya. Hati-hati. Ini enggak main-main kalau saya nerapin apa? Sekarang yang bawa air zam-zam aja dihukum. Yang botol-botol ditaruh di mana? Di bagasi, di koper bagasi, itu ditahan itu. Dikeluarkan, kopernya dikirim nanti 2 pekan. Iya, itu dapat denda. Ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran di sana itu tidak tidak diberikan kelonggaran untuk dia dimaafkan. Ya. Kalau nggak ditahan, dendanya yang Masya Allah. Orang yang dia menghilang saja, misalkan melarikan diri, kadang ada orang pakai pisau umroh tapi untuk bekerja. Jadi pura-pura umroh, begitu sudah sampai selesai dijemput sama temennya, hilang. Paspornya sama kita tapi orangnya hilang. Itu dendanya 50.000 riyal. Lebih 222 juta per satu orangnya. Travelnya di blacklist 10 tahun, tak boleh bawa jamaah. Demikian pula travel yang di Saudi yang bekerja sama dengan Indonesia, semuanya dirugikan dengan pelanggaran tersebut. Karena Allah menghendaki Makkah ini bukan sebagai tempat orang itu untuk maksiat, tapi untuk beribadah. Ibu tahu kadang ada burung dara ya? Ibu tahu kelas Megan, tahu nggak? Iya. Burung dara Megan itu. Burung merpati ya. Itu paling banyak di sana. Jarang yang kelompok, jarang. Rata-rata Megan. Itu sekarang kalau ngasih makanannya di jalan, yang mobil berlalu lalang itu didenda, ditilang. Ya, 8.000 riyal kali 4.000 berapa? 32 juta. Hanya ngasih makan, ya, beli makannya 5 riyal.
Nanti ada mitos di sana. Mitosnya riwayatnya dari penjual itu, dari penjual makanan burung. Mitosnya apa? Kalau nanti ngasih makanan ke burung, dia hajatnya akan terpenuhi. Yang belum punya anak ngasih makan ke burung, dia akan bisa punya anak. Tapi nggak ada hadisnya, hanya mitos. Dari siapa? Dari para penjual makanan burung supaya laris. Ya, jadi penipuan nanti. Baik, yang ketujuh, kota Makkah adalah kota terbaik dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, innaki sungguh engkau hai Makkah la khairu ardillah, kota atau tempat di bumi yang paling baik. Ya. Wa ahabbu ardillah ilallah, tempat di bumi ini yang paling dicintai Allah Ta'ala. Walaula anni akhrijtu minki makhrajtu, seandainya aku nggak diusir ya dari kota Makkah ini, tentu aku nggak mau keluar. Hadis ini menunjukkan bahwa kota Makkah ini kota terbaik dan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi pertama kali mendapatkan wahyu itu di kota Makkah. Nabi berjuang 13 tahun. Yang kedelapan, Allah menjadikan kota Makkah itu titik awal perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj yang itu terjadi di tahun ke-10 kenabian sebagai hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi mendapatkan musibah, yaitu istri tercintanya Khadijah meninggal, lalu disusul pamannya Abu Thalib meninggal. Bedanya kalau Khadijah meninggalnya dalam kondisi muslimah, kalau Abu Thalib kafir. Nabi sedih luar biasa, tidak ada dua atau tidak ada yang bisa mendukungnya. Karena dua orang ini yang mendukung pergerakan dakwah Nabi selama 10 tahunan. Nabi sedih, gak ada orang. Dia dakwah ke Taif 100 km dari Mekah, ditolak, bahkan dilempari batu. Maka Allah Ta'ala menghibur Nabi, yaitu dengan apa? Dilakukanlah atau diperjalankan Nabi di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Maqdis ke langit ke-7, naik 2 tingkat di Sidratul Muntaha. Di sana Nabi bertemu dengan Allah, tapi ada penghalang. Lalu Allah berbicara langsung kepada Nabi, datanglah perintah syariat sholat sehari 50 kali. Sampai kemudian atas saran dari Nabi Musa alaihi salam dikurangi hingga menjadi 5 kali sehari. Satu sholat nilainya 10 sholat. Ya, maka tolak atau perjalanan titik awal perjalanan Isra Mi'raj itu ada di kota Makkah. Ya, yang disebut dengan Masjidil Haram dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya itu pada satu malam dari Masjidil Haram, maksudnya dari Mekah. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati manusia itu condong ke Baitullah yang berada di dalam kota Mekah. Tidak ada orang muslim, orang mukmin kalau melihat Ka'bah kecuali ya Allah, izinkan hambamu untuk berkunjung berziarah. Rindu, kangen, cinta, ada pengagungan dan seterusnya. Ya, sampai apa? Berlebihan. Contoh bentuk berlebihan terhadap Ka'bah apa? Semua sisi-sisi Ka'bah sampai dicium-cium. Atau kemudian dia menempelkan dadanya bergelanjutan di kain kiswahnya yang hitam. Padahal yang disyariatkan dalam Islam yang boleh dicium cuma Hajar Aswad. Kalau tidak bisa dicium Hajar Aswadnya maka cukup disentuh. Kalau nyentuh tangan tidak bisa langsung, pakai tongkat diletakkan ke Hajar Aswad, disentuhkan. Kalau tidak bisa pakai isyarat. Rukun Yamani ini boleh diusap, kalau tidak bisa diusap berlalu. Multazam
antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad namanya multazam. Itu kita boleh menempelkan dada kita ke multazam tersebut dan boleh berkelanjutan. Selain itu tidak. Tapi nanti kalau kita sampai di sana, banyak orang yang berusaha ini untuk mengusap, menempel, mencium dan seterusnya. Itu berlebihan dalam syariat. Ya, berlebihan. Ya. Makam Ibrahim itu bukan makam, tapi tempat berpijaknya kaki Ibrahim saat bangun Ka'bah. Dulu tempatnya dekat Ka'bah, karena mengganggu orang tawaf, digeser tempatnya, dipindah seperti sekarang. Di zamannya Umar bin Khattab. Itu pun tidak ada syariatnya dicium-cium, diusap-usap, dipeluk-peluk, tidak ada. Tapi ada nggak yang melakukannya? Ada. Itu berlebihan. Dan itu tidak boleh dilakukan. Tidak ada isyarat, tidak ada sentuhan, tidak ada ciuman kepada makam Ibrahim atau selain daripada Hajar Aswad dan rukun lain. Ya. Bas itu hanya sebagai arah kiblat tempat kita bertawaf. Kalau kita antar rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita baca Rabbana Atina fid dunya hasanah. Seperti itu saja. Tapi manusia secara umum ke Baitullah itu ada kecenderungan rindu, cinta, kangen, ingin berkunjung dan seterusnya. Apa doanya pertama kali lihat Ka'bah? Umar bin Khattab itu ketika melihat Ka'bah pertama kali, maka beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Ini doanya Umar, tapi ini sunnah, enggak wajib. Kalau kita sudah melihat Ka'bah, maka kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, itu berhenti. Kalau sudah melihat Ka'bah. Yang laki-laki posisi pundaknya yang yang bagi sebelah kanan sudah dibuka. Yang tadi awalnya ditutupi dengan kain ihramnya sudah mulai dibuka. Karena dia sudah mau mendekati area tawaf untuk melakukan tawaf 7 kali putaran. Yang berikutnya, yang keberapa? 10 ya. Allah melarang orang kafir itu memasuki kota Mekah. Karena ini kota suci dan ada wilayahnya, maka dijadikan kota Makkah tidak boleh dimasuki oleh orang non-muslim. Itu aturannya. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Itu secara bukan zatnya tapi batinnya, karena mereka menyekutukan Allah Ta'ala, berbuat syirik. Fala yaqrabul masjidil haram, maka janganlah mereka itu mendekati Masjidil Haram, itu Mekah. Ba'da amim hada, setelah tahun ini. Kalau adanya pelanggaran yang dilakukan oknum ini ya di luar kendali dari ayat ini. Ya. Tapi yang jelas pemerintah Saudi misalkan sudah membuat jalan berbeda. Ini jalannya orang muslim, ini jalannya non muslim. Ibu pernah dengar bahwa sekalian yang menjadi pengatur sound system yang ada di Masjidil Haram itu orang Swiss non-muslim. Diangkat sejak dia umurnya 35 tahun. Dia bisa membuat sound system untuk area yang luasnya 300 hektar itu dengan suara yang gak pecah, tidak bebarengan, tidak saut-sautan. Jadi ketika imamnya Allahu Akbar, baik yang di dalam yang di luar serempak mendengarkannya. Ya,
itu engineeringnya itu dari orang Swiss dan orang Indonesia. Setelah 50 tahun dia bekerja sebagai pengatur sound system daripada di Masjidil Haram, dia baru memeluk Islam di usia 85 tahun. Saat diwawancarai, kenapa Anda kok baru memeluk Islam? Bukankah sudah bekerja 50 tahun? Apa sebabnya Anda masuk Islam? Kata dia, saya masuk Islam itu karena memperhatikan jamaah haji, jamaah umrah. Di mana jamaah haji, jamaah umrah yang kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, tinggi pendeknya berbeda, statusnya juga berbeda, tapi bisa saling menyatu, bersatu, saling tolong menolong, ya, saling merendahkan dirinya, ya, tawadhu satu sama lain, berbagi, tolong menolong, berkasih sayang, yang itu tidak dijumpai. Padahal ini bahasanya beda, warna kulitnya juga beda, kebiasaan juga berbeda. Tapi begitu di sana orang itu, masya Allah, saling berbagi satu sama lain. Apalagi kalau misalkan ditegakkan iqamat, terus imamnya bilang sawu sufufakum, jamaah yang jutaan, nggak ada 5 menit sudah rapi. Itu tentara aja nggak bisa ngalahin. Ya. Itu nggak yang di lantai dasar, lantai 1, 2 sampai atap yang di teras yang menampung jutaan, antara 3 sampai 7 juta manusia. Begitu imamnya mengatakan sawu sufufakum, luruskan, rapatkan sosok kalian, itu tidak ada hitungan 5 menit sudah rapat lurus. Ada yang kosong di depannya maju diisi. Itu yang membuat takjub. Ini kalau bukan seruan dari Tuhan, tak mungkin. Kalau militer mereka bisa berbaris dengan tertib, itu karena kebiasaan dan dipaksa. Ya, kalau sampai salah dihukum, dan itu bertahun-tahun untuk bisa mencapai kesamaan. Tapi kalau orang Muslim enggak, ya, kalimat sufufakum pokoknya di dalam, pokoknya di luar, mereka langsung tertib. Di depannya kosong maju terus gitu terus. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan buah-buahan ada di kota Mekah. Kalau diketahui Mekah itu kota tandus, beda dengan Madinah. Kalau Madinah itu kotanya subur, tapi kalau Mekah kota tandus. Tapi subhanallah, Mekah ini untuk mendapatkan buah-buahannya sangat gampang. Berdatangan buah-buahan dari luar kota Mekah dan harganya pun murah-murah. Ya murahnya itu kalau pakai real di sana gitu ya. Kalau dikurskan Indonesia ya tetap aja ada selisih gitu. Tapi hitungannya murah. Ya. Buah-buahan pun Allah datangkan. Buah-buah apa saja, mau yang di iklim yang tropis, di iklim yang subtropis, di iklim yang dingin dan seterusnya, ada. Allah datangkan berlimpah buah-buahannya. Dan salah satu nikmat di dunia ini kan ada buah-buahan. Makanya buah-buah itu ada di mana? Di surga. Ya. Tahu pohon bidara? Batangnya kan ada apa? Duri, rantingnya ada duri. Nanti di surga itu duri-durinya dijadikan buah, diganti buah. Yang kalau di mana di dunia itu jadi duri, nanti di surga jadi buah. Satu buah menyimpan 72 rasa. Bisa nggak kita ungkapkan 72 rasa itu rasanya apa aja? Kalau di dunia kan rasa ada berapa? Manis, asam, asin, pahit, pedas, sepet apa? Sepet asam, beda lagi ya? Sepet ya, apa boleh? Hanya 6 mungkin maksimal. Kalau perpaduan asam manis kecut, pedas apa? Kalau asam, manis,
asin, pedas, seblak gitu ya. Gitu. Kalau nanti di sana buah bidara, satu buah menyimpan 72 rasa. Makan buah satu lagi menyimpan 17 rasa yang berbeda. Buah-buahan di surga. Sampai kata ulama mengatakan, duri-duri yang di dunia saja itu berubah jadi buah, apalagi buah-buahan. Buah-buahan yang sering disebut dalam Quran itu apa? Buah pisang. Apa lagi? Kalau buah tin di dunia. Ya. Kata ulama, pohon yang biasa berbuah, maka di akhirat di surga nanti berbuah. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir, Ustaz, saya senang mangga, nanti ada nggak di surga? Ada. Saya senang durian, ada. Ya, dan orang diberikan kemampuan 100 kali lipat dalam makan dan minum serta berhubungan. Sehingga nggak ada namanya orang itu kelaparan, nggak ada orang yang namanya kekenyangan di surga itu. Dia akan menikmati makanan bukan karena lapar. Kalau di dunia, seenak-enaknya makanan dimakan saat iya. Coba kalau kita lagi kenyang ditawari karangasem, kira-kira mau nggak? Bungkus. Iya. Aduh, nggak mau ditawari berapa, udah kenyang. Tapi dibungkus boleh. Bisa juga ditiru, dibungkus boleh gitu ya. Ya. Karena di dunia itu orang makan apapun yang dia makan paling enak saat lapar. Saat lapar. Tapi kalau dalam kondisi dia kenyang, bahkan kekenyangan, tidak mungkin dia mau. Itulah bedanya nikmat dunia dengan nikmat surga. Kalau surga, kenikmatannya dalam kondisi kita tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa kenyang. Jadi bernikmat, dan itu tidak bosan. Kenapa? Diberikan kekuatan 100 kali lipatnya. Dan tidak ada buang air kecil, buang air besar. Yang ada kalau orang kenyang dihilangkan kekenyangannya dengan sendawa. Habis sendawa dia pengen makan lagi. Kalau kita sendawa terus, ya tidak bisa. Allah mudahkan di Mekah untuk menikmati buah-buahan. Ini nikmat yang luar biasa. Ya, padahal itu bukan penghasil buah-buahan. Ya, saya tahu buah persik ya di sana, buah plum itu ya di sana. Saat di Indonesia belum ada biasa. Kalau buah persik ini biasa sudah muncul belum? Belum ya? Ya, buah persik, tapi ukurannya masih ukuran seperti salak ya. Belum seperti yang kayak di film apa itu, Keras Sakti itu. Buah persiknya besar-besar itu ya. Di sana enggak, masih kecil-kecil. Rata-rata diimpor dari Yordan. Saya tanya dari mana buah ini? Dari Yordan. Ya, plum juga sama di Yordan. Kalau zaitun, tin itu dari dari Syam, dari Palestina. Yang ajib ada di sekarang saya baru nemukan. Dulu saya nyari itu di Jeddah, di Makkah tidak ada. Sekarang nemu di Medina, di pasar-pasar Medina itu ada buah tin, tapi sudah dijadikan semacam kayak manisan, jadi enak sekali. Ya, kalau kita buatin kan, kalau kita makan kayaknya kasar-kasar gimana gitu ya. Ini enggak, dibentuk buah, ada tanggenya, terus itu manisan. Ya. Baik, kita tinggalkan ini. Yang ke-12, dilarang membawa senjata di dalam kota Mekah. Hukumnya haram, berdosa. Allah murka kepadanya ketika ada orang yang dia membawa senjata di kota Mekah. Ya, karena Allah menjamin kota Mekah kota yang aman. Wa hadzal baladil amin. Yang ke-13, kota Mekah ini negeri yang tidak mungkin dimasuki Dajjal di akhir zaman nanti. Siapa Dajjal? Dajjal itu manusia. Manusia yang paling buruk dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi seburuk-buruk orang tua adalah yang melahirkan Dajjal. Dajjal ini dikandung oleh ibunya 10 tahun. Pernah nggak sejarah wanita mengandung kok 10 tahun? Artinya kan 40 minggu. Benar nggak? 10 bulan gitu ya. Ini udah 10 tahun. Orangnya keluar sudah punya gigi, sudah bisa jalan. 10 tahun seperti anak kelas 4 SD. 4 SD.
Kalau dulu ulama ada yang mereka. Jadi kalau dulu wanita hamil usia 40 minggu kok nggak lahir itu aman, nggak masalah. Sampai yang usia setahun, Imam Malik, guru Imam Syafi'i itu 3 tahun di perut ibunya. Kalau bayi umur 3 tahun kira-kira sudah bisa apa? Giginya utuh semuanya, udah muncul semua ya. Enak kan kayak itu? 3 tahun langsung baru keluar. Imam Malik 3 tahun baru keluar, baru lahir di perut ibunya. Kalau dulu aman, Dajjal 10 tahun. Maka dikatakan seburuk-buruk wanita itu yang melahirkan Dajjal karena dikandung ibunya 10 tahun. Dajjal ini buta sebelah. Ya, lalu dia kemudian awalnya dia mengaku sebagai malaikat Jibril, lalu mengaku sebagai sampai mengaku sebagai Allah. Ya, dia bisa menurunkan hujan, perintahkan langit turun hujan, perintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Dia bisa mematikan orang. Ya, dia membawa api dan membawa air. Kalau orang Muslim, mukmin, dia mengambil yang api karena api itu maksudnya air. Kalau dia mengambil api atau air, maka itu adalah api. Dan itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Dia nanti akan muncul di akhir zaman. Tidak ada seorang nabi kecuali Dajjal telah diingatkan, hati-hati dengan lelaki namanya Dajjal. Dia berdusta, mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dia buta sebelah. Buta sebelahnya matanya itu seperti anggur yang keluar. Ya. Dan kita diperintahkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Kenapa? Ketika Dajjal muncul, ya, ketika Dajjal muncul selama 40 hari, satu harinya seperti setahun. Hari pertama itu seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Sisanya seperti hari-hari biasa. Ya. Dan Dajjal ini sudah ada, tapi belum Allah munculkan. Tapi Dajjal-Dajjal kecil banyak. Yang ngaku jadi nabi, yang ngaku jadi Elia Edan, yang macam-macam. Nah, ya. Maka satu kota yang tidak akan dimasuki Dajjal ini, kita bisa berlindung dengan menghafalkan 10 ayat dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi. Itu dijamin dihindarkan dari fitnah Dajjal, dijauhkan, enggak didatangi. Karena orang kalau didatangi Dajjal mesti dia kufur. Iya, mesti dia kufur. Kota yang tidak akan dikunjungi Dajjal, Mekah dan Madinah, dijaga oleh para malaikat. Terjadi gempa, dikeluarkan orang-orang yang munafik, sehingga hanya orang yang beriman saja. Yang ke-14, perbuatan maksiat di kota Mekah dosanya sangat besar dibandingkan di tempat lain. Ini yang tadi kita isyaratkan. Diancam dengan azab yang pedih. Allah katakan dalam surah Al-Hajj di ayat 25, Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqibu fihi wal bad wa may yurid fihi bil ilhad bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari menempuh ke Masjidil Haram, telah kami jadikan untuk semua manusia, dan yang bermukim maupun yang di padang pasir. Dan siapa yang bermaksud di dalam Masjidil Haram, yaitu di Mekah, melakukan kejahatan secara zalim, maksiat, dosa, niscaya kami akan pasakan kepadanya sebagian daripada azab yang pedih. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa maksiat di kota Mekah sangat berbeda dosanya kalau di luar Mekah. Maka hati-hati. Ya. Orang dia tidak boleh sembarangan untuk kemudian bermaksiat di dalamnya. Jadikan itu sebagai momentum kita untuk benar-benar berubah. Yang tadinya mungkin kita jauh dari Allah, momentum di Mekah menjadi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Barangkali ada yang kurang yang perlu ditanyakan. Ya, coba. Wafat adalah
ucapan-ucapan yang mengantarkan kepada hubungan. Kan biasanya suami istri punya kode tertentu. Masa saya mau vulgar kan enggak ya? Kan suami istri, ini yang bawa suami istri. Kalau yang belum punya suami istri ya tidak bisa. Ada chemistry-nya di situ loh. Kalau dia mengucapkan kalimat tertentu itu ujungnya, oh ini mesti kejima gitu. Itu namanya rofa. Itu rentan. Kita kan kalau suami istri, kalau berduaan, nggak ada orang, kita kan ada chemistry di situ untuk berhubungan di situ. Paham ya? Kalau itu dimunculkan rofa, nah ini namanya rofa. Dulu para ulama itu kalau mengisyaratkan kepada istrinya, "Mah, ayo berhubungan," itu nggak kalimat demikian. Kalimatnya apa? Al-ma'u minal ma'. Kan kita nggak mungkin paham gitu. Air itu dari air. Paham nggak maksudnya? Itu dibuat chemistry di situ. Kalau ada yang mengucapkan al-ma'u minal ma', oh ini berarti suaminya butuh hajat, ada hajat dengan istrinya. Al-ma'u minal ma' kata Nabi SAW, maksudnya apa? Orang mandi junub itu sebabnya karena dia terkena junub, keluar air mani. Al-ma'u minal ma'. Ini dijadikan isyarat chemistry. Ya, oleh para ulama. Kalau mereka meminta hubungan, mereka akan mengatakan al-ma'u minal ma'. Wah, langsung itu. Langsung berhias, berdandan, dirapiin kamarnya, dikondisikan. Nah, itu namanya rofa. Paham ya? Anjol. Iya. Kalau orang awam kan, malam Jumat atau lali. Nah, gitu kan. Kan ada itu, chemistry demikian malam Jumat atau hari Jumat. Jadi intinya kalimat-kalimat jorok yang mengantarkan ke sana dan bisa untuk menjadikan orang itu untuk kemudian melakukan hubungan. Ya, barakallahu. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau ada kita masuk ke keutamaan Masjidil Haram. Ngomong ada pembahasan di Mekah. Nanti saja ya. Keutamaan Masjidil Haram karena pasti akan dikatakannya insyaallah taala. Jadi kita harus tahu. Yang pertama, Masjidil Haram ini adalah masjid yang ada di Mekah. Luasnya 300 hektar. Cara kita memasuki kota Masjidil Haram itu patokannya adalah nama atau nomor apa? Nomor pintu masjidnya. Ya. Jadi 300 hektar ini patokannya apa? Kalau mau masuk dan keluarnya cari patokan nomornya. Kalau kita masuk di pintu 9 atau 74, ya keluarnya dari pintu 74. Cari di dalam masjid mana di 74. Oh itu saya tempat keluar. Ya, jangan mencoba cari pintu yang lain. Nanti kita kesasar. Jadi kalau misalkan 74 kita pilih 74 itu pintunya paling besar. Ya, dan pintu utama. Kita nyari pintu 53, ya begitu keluar ternyata alam berbeda gitu. Ya, dan itu sangat melelahkan. Jadi kalau misalkan kita di dalam masjid, masuk masjid, keluar masjid, usahakan di pintu yang sama atau yang dekat lah. 74, 73 nggak apa-apa, 72 nggak apa-apa, tinggal kita jalan sedikit. Tapi begitu keluar itu akan berbeda semuanya. Ya. Jadi caranya demikian. Ya, jadi nanti pun kalau mau keluar bisa Pak kamu misalkan dari masjid ketemuan sama istrinya, sama suaminya gitu ya. Itu bisa patokannya pakai, "Mah, saya tunggu di pintu ini." Gitu. Di dalam pintu 74 atau pintu 75 atau 93 dan seterusnya. Patokannya itu. Karena kalau kita keluar dari masjid, kalau di Masjidil Haram itu beda dengan Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram itu tumpuk laki perempuan jadi satu. Cuma kalau sholat dipisah. Kalau sholat apa? Dipisah. Ya kadang-kadang sekarang sudah mulai ada yang perempuan yang sini, yang laki sini gitu. Tapi kalau pintu utama itu laki perempuan banyak. Kalau Masjid Nabawi itu seperti masjid biasa. Jadi masjidnya ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Jadi kalau kita janjian ketemuan itu patokannya jangan pintu di Masjid Nabawi karena nanti dilarang di situ perempuan masuk, laki masuk.
enaknya gerbang. Ya, enaknya apa? Pintu gerbang masjid. Baik, tentang Masjidil Haram, apa keutamaannya? Yang pertama, itu masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi ini, yang disebut dengan Baitul Atiq. Atiq itu kuno atau lama, jadi rumah lama. Ya. Masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi ini adalah Ka'bah atau Masjidil Haram, Baitul Atiq. Ya, kalimat Atiq itu lama. Karena memang itu rumah Allah tertua yang pertama kali dibangun. Siapa yang membangunnya? Maka para ulama di sini mereka berbeda pandangan. Ada yang mengatakan itu Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan itu malaikat Adam alaihissalam. Ada yang merinci, yang bangun pondasinya itu Nabi Adam, yang meninggikan bangunannya adalah Nabi Ibrahim. Ya, tapi kalau yang membangun, ya sama aja Baitul Maqdis, Baitul Aqsa, itu siapa yang bangun? Yang bangun adalah Nabi Ibrahim, lalu dibuka, dibesari oleh Nabi Sulaiman. Ya. Intinya Ka'bah atau Masjidil Haram, rumah Allah Ta'ala, masjid yang pertama dibangun, yang tertua. Yang kedua, pahala salat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan 100.000 kali lipat di masjid yang lain di seluruh permukaan bumi. Jadi hitung berapa ini? Kalau 100.000, misalkan 100.000 kita bagi 360 hari. Jadi kalau ingin menyamai sholat di Masjidil Haram, kalau sekali sholat 100.000, maka itu membutuhkan waktu dalam kalau hitungan tahun itu 277 tahun baru bisa tercapai. Tapi orang sekarang dimudahkan, ya maka kalau bisa sholatnya di Masjidil Haram nggak absen. Ya, Ustaz, kalau terhubung dengan hotel, dengan masjid, teras itu boleh nggak? Boleh. Ya, tapi lebih enak kalau yang ada di dalam masjid hotel. Mungkin yang perempuan, mungkin nanti di sholatnya di masjid hotel yang langsung terhubung dengan Baitul Haram, mungkin lebih nyaman, nggak masalah. Tapi yang laki-laki, langkah kaki kita itu sudah dihitung sholat. Langkah kaki orang sholat berjamaah itu meninggikan derajat di surga, menghapuskan dosa, ya, dan mendapatkan satu kebaikan. Coba dihitung langkah kita. Kalau kita sholat, dihitung 100.000 kali lipat di masjid yang lain. Ya, maka ini hal yang luar biasa. Ya. Tidak boleh kita remehkan, karena keutamaan tersebut hanya ada di Masjidil Haram, tidak ada di masjid yang lain. Kalau kita sholatnya di kamar hotel terus, itu namanya tamatuk, tamimangan turun. Ya, jadi nanti ini ya semangat ya untuk sholat di Masjidil Haram. Apalagi waktunya cuma terbatas. Kita rencananya itu cuma 4 malam. Ya, hitungannya malam masuknya. Ya. Yang ketiga, Masjidil Haram itu salah satu 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi dan untuk apa? Beribadah. Disarankan untuk dikunjungi dalam rangka ibadah karena ada keberkahannya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Selain itu tidak. Ya, selain itu tidak ada. Baik. Ya, ini 3 keutamaan yang ada terkait dengan Masjidil Haram. Wallahu a'lam, kita cukupkan di kesempatan yang mulia ini. Semoga ini menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, yang bisa menjadikan kita bertambah iman dan ketakwaan kita. Salah satunya bentuk pengagungan terhadap Mekah ataupun Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa kafaratul. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah.
paspor itu kemarin yang baru jadi yang kurang dulu. Jadi mesin pencetakannya itu ada maintenance. Nah, diusahakan pekan ini kayaknya jadi. Saya udah biasanya itu hari kerja 4 hari selesai. Ya, tapi kebetulan kemarin tak tanya kok ini 14. Ini ada informasi maintenance gitu. Jadi yang baru jadi sekitar 18 tadi. Kemarin 19 18 ya. Tapi kok 17-an kan. Seperti itu. Insya Allah nanti aman sih. Pertengahan Desember baru kita kirim ke ini. Nanti yang punya jenengan di iya. Kalau visa aman. Visa itu sehari jadi. Nah, syarat visa 1 isu tiket pesawat, isu tiket hotel. Itu aja. Kemarin pihak travel bilangnya itu gampang diatur travel. Yang mau suntik monggo, yang nggak mau suntik nggak apa-apa. Gitu. Nanti tinggal dikondisikan di bandara sama pihak handling travel. Gitu. Nah, kayaknya sih enggak. Kemarin saya tanyakan gimana? Aman. Mama nanti biar nanti urusan handling. Kalau misalkan ada petugas yang memaksa untuk mendatangkan. Tapi kalau yang mau suntik boleh aja. Untuk misalkan dia ikhtiar dalam biar nggak sakit misalkan di sini. Cuma kan resiko nih vaksin gitu. Mau cuma kartunya aja ada bisa nanti bisa. Ya, silakan. Bertanya Pak sendiri Mbak. Dulu saya pertama umrah itu Pak, mungkin pakai travel apa ya Ustaz? Namanya apa? Apa sih? Saya disuruh pindah mazhab. Di bandara dikumpulin, disuruh pindah mazhab ke Hanafi atau Maliki itu katanya biar bersentuhan dengan laki-laki yang suami istri di Makkah pas tawaf itu tidak batal. Terus pulangnya nanti berarti disuruh pindah lagi kan? Terus aku pulangnya nggak pindah lagi Ustaz. Gimana? Tapi yang kedua aku nyoba umroh pakai travel yang berbeda, kok nggak pindah mazhab itu udah sama aja bisa. Kayak misal travel Muhammadiyah, yang ketiga travel dari Salaf itu udah nggak pindah mazhab lagi. Baik, terkait dengan nanti praktek fikih di Masjidil Haram terutama saat sholat, itu kan nanti kita akan campur baur nanti perempuan. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu memang di sana dinyatakan sentuhan laki perempuan itu membatalkan wudu. Sementara syarat tawaf itu harus wudu. Kalau sa'i nggak wudu nggak apa-apa karena setelahnya nggak ada sholat. Tapi kalau tawaf setelahnya ada sholat sunnah. Ini yang menjadi permasalahan. Maka perlu dipahami ketika ada khilafiyah, perbedaan pandangan di antara para ulama terkait satu hukum, misalkan sentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan atau tidak. Ini kan masalah klasik yang antara para ulama itu berbeda pandangan. Meskipun kalau saya pribadi pendapat yang kuat itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena Nabi mempraktekannya. Nabi setiap mau sholat, salah satu bentuk kedekatan Nabi dengan para istrinya itu Nabi mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid. Ya, kan biasanya yang dicium kan tangannya suami gitu ya. Ini enggak, Nabi mencium istrinya setelah suami pergi masjid. Dan Nabi tidak apa? Tidak mengulang wudunya. Tidak mengulang wudunya. Nabi langsung sholat. Seperti itu. Dan berkaitan dengan ayat-ayat yang dijadikan sebagai landasan persentuhan itu membatalkan wudu, ternyata tafsir yang benar itu adalah jima. Idza mastumun nisa, jika kalian tersentuh dengan wanita, itu maksudnya jima. Karena ayat itu berkaitan dengan penyebutan tentang tohara kecil, wudu, tohara besar mandi, dan penggantinya tayamum. Jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya. Sehingga kalau misalkan ada nggak di sini jamaah yang pemahamannya itu membatalkan wudu? Kalau ada, bagaimana sikapnya? Maka di sana ada yang namanya istilah talfik. Talfik itu adalah dia mengambil pendapat ulama yang berseberangan dengan mazhabnya, dengan pendapat sebelumnya. Itu hal yang wajar.
ketika kondisinya memang menuntut demi, tidak harus pindah, madhab. Dia mengambil pendapat, misalkan nih, dalam madhab Syafi'i, para wanita itu diwajibkan untuk bercadar. Ada nggak di Indonesia yang mengaku madhab Syafi'i? Para wanitanya, kemudian kiai-kiainya itu, ya, apa? Berarti kalau istrinya kiai namanya siapa? Bunyai ini pakai cadar enggak? Oh. Berarti dia benar madhab gitu. Kemudian masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau dalam semua madhab mengharuskan pakai bahan makanan pokok seperti beras dan yang lain. Kecuali madhab Hanafi mengatakan boleh pakai mata uang. Sekarang yang mengatakan mata uang siapa? Rata-rata yang mengaku madhabnya Syafi'i. Itu berarti dia pindah madhab. Itu namanya talfik. Talfik ini mengambil pendapat di luar madhabnya karena dirasa tepat. Seperti itu. Itu seharusnya artinya nggak usah perlu dikumpulkan. Kita pindah, nggak perlu. Itu biasa karena ada kondisi demikian seperti itu. Apalagi kalau dia sudah mempelajari pendapat-pendapat para ulama dari madhab-madhab yang masalah tadi, kemudian dilihat di situ dengan keilmuannya, dengan pemahamannya mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Ya, kalau dikatakan pendapat yang rajih, sentuhan dengan laki perempuan itu nggak melanggar wudu. Tapi kalau sentuhan lawan jenis yang bukan mahramnya itu berdosa. Itu berdosa. Ya, maka nanti kalau pas kita lagi umrah bareng, yang perempuan ditaruh di tengah, yang bapak-bapak laki-laki itu di pinggir sebagai pagar, gitu ya. Ya, biar nanti lebih tertib, nanti lebih aman. Ya. Karena nanti takutnya gandeng ternyata gandengnya orang lain, gitu. Kan gitu. Ya. Jelas ya? Tanya lagi. Ya, silakan. Kalau kaki itu aurat apa bukan Ustaz? Semua tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau wajah ini sebagai sumber fitnah, misalkan dia cantik, mending ditutup. Iya, itu pendapat yang rajih. Berarti semua mazhab. Semua nggak ada yang khilaf di situ. Nggak ada khilaf. Semua mazhab mengatakan aurat laki-laki perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau wajahnya itu jadi sumber fitnah, menjadikan orang yang tergoda, ini kok cantik, pengen dekat-dekat dengannya dan seterusnya, maka dia wajib untuk mengenakan cadarnya sebagai penutup. Ya, nah. Tapi nanti saat sholat harus dibuka yang bercadar. Saat nanti lagi mulai berikhram, labbaik Allahumma umratan, wajib dibuka. Ya, wajib dibuka karena tidak sah. Wanita yang ditakutkan datang haid saat ibadah umrah itu sebenarnya sudah ada pembahasan di kalangan para ulama. Ini pertanyaan bagus. Kalau dia harus pastikan kalau wanita itu punya siklus, misalkan 6 hari, 3 hari, 10 hari, maka ditunggu sampai selesai. Misalnya saya mau berangkat umrah, tiba di Madinah ini datang haid, coba ditunggu dulu. Kalau ditunggu sampai sucinya masih di Mekah, aman, nanti ditunda. Nanti ditunda pelaksanaan tawafnya. Kalau tawaf kan harus suci. Sa'i berurutan karena habis tawaf baru sa'i, ini tawaf dan sa'i tertunda. Kalau dia di tanah suci misalkan bisa sampai selesai haidnya, maka lebih baik ditunda untuk pelaksanaan umrahnya. Jadi dia nanti bisa dari jamaah. Tetap ngambil mikot, ya, ngambil mikot di Bira Ali misalkan. Tapi begitu sampai di Mekah, dia istirahat dulu, nunggu sampai dia suci. Ketika dia suci misalkan, maka baru kemudian diantar lagi. Dan dia antar ke Tan'im untuk kemudian dia mengambil mikot, terus kemudian dia melaksanakan tawaf dan sa'i dan tahalul. Ini kalau memungkinkan di tanah suci bisa sampai suci. Yang kedua, kalau dia saya boleh nggak minum obat pencegah? Boleh saja, tapi harus ada
rekomendasi dokter, jangan sembarangan. Minta kepada dokter, ini kalau saya ditunda haidnya itu aman nggak bagi kandungannya, rahimnya dan seterusnya gitu, termasuk handnya gitu. Kalau aman minum, kalau tidak aman lebih baik tadi skemanya. Kalau sekiranya dia itu harus pergi dari kota suci Mekah sementara dia masih haid dan belum tertunaikan, apalagi kalau misalkan sempit waktunya nggak bisa ditunda-tunda, maka dia boleh tawaf, boleh sa'i dalam kondisi dia masih haid. Jelas ya? Dia boleh. Dalam kondisi tadi tidak bisa pilih. Kondisinya dia misalkan saya cuma 4 hari di Mekah ini sementara haidnya baru muncul. Sementara siklusnya 10 hari kan memungkinkan tidak mungkin apa? Tidak mungkin nyanda. Maka boleh tawafnya sa'inya dalam kondisi haid dan aman bisa. Konsultasi dulu sama dokternya yang memutuskan, kan masing-masing wanita kan beda kondisinya. Ada yang aman, ada yang nggak aman gitu. Jadi tanya dulu dokternya. Orang ini. Silakan. Ya. Iya. Iya. Boleh. Boleh. Gak apa-apa. Nanti di sana takdiman gitu. Nah, boleh. Nanti takdiman beli apa? Beli kurma ini ya. Boleh. Apa namanya? Mengusahakan lah, pokoknya mengoptimalkan ibadah di sana. Tapi jangan sisakan satu juz lah, emang. Ya, yang menjadikan kita bisa banyak baca Quran di masjid kan, masya Allah. Ya, ibu kalau baca Quran, idealnya 10 menit itu 1/4 juz. Jadi kalau 1 juz itu butuh waktu 40 menit. Kalau pakai bacaan yang temponya cepat, itu 25 sampai 30 menit. Ya. Saya sendiri sedang membuat program tilawah Quran Kataman. Itu sudah ada 3 grup. Ya, itu setiap hari setoran, laporan tilawah. Jadi setelah selesai tilawah sekian seperti itu. Itu tak buat program dari 1/4 sampai 3 juz. Sehari ada yang sampai 3 juz, 2 juz, 1 juz. Jadi nanti kalau yang 3 juz 10 hari khatam gitu. Yang 2 juz 15 hari gitu. Yang 1 juz 1 bulan sekali. Yang setengah juz 2 bulan, yang 1/4 juz 2 bulan. Pokoknya nggak dibatasi gitu. Dan alhamdulillah banyak antusias. Intinya kita ingin menertibkan baca Quran itu ya seperti amal ibadah yang harus ditertibkan. Kalau nggak ada laporan-laporan kita akan enak-enaknya. Ya, padahal idealnya orang muslim itu apa? Nggak boleh jauh-jauh dari Quran. Dia harus ada buku. Itu yang paling utama. Kita kalau nggak bisa menghafal Quran sampai 30 juz, minimal kita banyak membaca Al-Quran supaya banyak pahalanya, dapat syafaat dari Quran tersebut. Ya, jadi idealnya menghatamkan Quran itu sepekan sekali, setar malam Sabtu, kataman malam Jumat. Tapi untuk sampai tahap ke sana kita boleh 1/4 dulu. 1/4 sudah selesai memang naik setengah juz sehari sekali, naik lagi 1 juz sampai sehari 10 juz sekali. Itu masya Allah. Ya, kalau kita baca Qurannya hanya Ramadan setahun sekali, itu pun tadarusan bareng-bareng, ya level kita nggak akan naik-naik. Ya, dan sekarang banyak orang-orang yang dia itu sholatnya bisa mempeng, bisa puasa, giliran baca Quran tidak bisa istiqomah. Ya, jadi ini salah satu, ini proyek saya nih, proyek untuk saya sendiri setiap hari mengharuskan untuk baca 3 juz. Ya. Nanti kita bikin grup sendiri. Nanti Bu Mila suruh bikin grup, nanti tak masukkan tata caranya, formatnya, ketentuannya gitu. Bisa dibikin. Nanti setorannya, laporannya dari Sabtu sampai Kamis, Jumatnya libur. Jumatnya bisa untuk baca surah Al-Kahfi gitu ya. Ya. Boleh mulai dari setengah juz sampai 1/4 juz atau 3 juz mengapa. Kata pernah ada seorang yang syekh, ada seorang syekh.
Dia merasa 24 jam itu kurang waktunya untuk mengurusi semua pekerjaan. Dia tanya, dia minta fatwa kepada ulama yang lain, ini gimana solusinya? Saya kok kehabisan waktu. Kata dia, kamu baca Quran. Loh, saya buat urusan saja nggak ada waktu, kok malah baca Quran? Coba baca Quran dulu. Dia mencoba sehari 1 juz. Kok waktunya tambah longgar? Nambah lagi 2 juz, nambah lagi, sampai sehari 10 juz. Ternyata dengan membaca Al-Quran, semua urusannya dimudahkan. Semua urusannya dimudahkan. Dan itu Masya Allah. Sehingga ya ini salah satu yang saya tiru ya, karena kegiatan saya juga padat ya, dan harus bikin bagi waktu. Maka ini salah satu di antara yang saya usahakan untuk bisa membaca Al-Quran. Dan subhanallah itu memudahkan urusan saya. Dulu para ulama kalau susah menghafal hadis, memain fikih, itu apa? Baca Quran. Ibu lagi sedih, baca Quran. Urusannya pengen mudah, baca Quran. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi upayakan Quran itu selalu diperbaiki bacaannya. Ya, selalu diperbaiki bacaannya. Wallah. Gitu ya?